Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, Sore, Pak. eh, kedengaran ya? Oke, langsung aja ya. Ini karena materi baru, eh, belum ada rekamannya ya. Jadi kita bahas dari ini ya. Oke, judulnya Deep Learning and Natural Language Processing ya, NLP. Kalau minggu lalu kita membahas computer vision, hari ini kita membahas Natural Language Processing. Jadi keduanya adalah bidang di artificial intelligence yang paling populer ya, yaitu computer vision dan sekarang ini natural language processing ya, NLP. Nah, NLP ini nanti metodenya yang paling terakhir atau disebut juga dengan state of art-nya itu adalah transformer. Nah, dengan transformer ini nanti disebut dia dengan LLM, ya, Large Language Model. Nah, kita akan bahas hari ini tentang NLP ya. Yang akan kita bahas ya, kita akan bahas sejarah ya, apa itu NLP, keterkaitan apa-apa saja yang terkait dengan NLP. Nah, kemudian transformer sebagai metode yang paling terakhir ya, yang ditemukan oleh para peneliti untuk eh, memecahkan beberapa kebutuhan dalam NLP ini ya. Oke, nanti ada beberapa contoh yang praktis, ada coding dan penerapan transformer nanti selain di NLP nanti juga kita singgung sedikit ya. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu NLP ya, Natural Language Processing. Jadi NLP itu bagian dari AI ya, bagian dari AI. Nah ini, jadi AI itu kalau minggu lalu kita bahas computer vision ya. Nah hari ini Natural Language Processing ya, ada beberapa bidang gitu ya, atau ada beberapa aplikasi nanti yang eh, berbasis AI. Nah, salah satunya NLP. Nah, cuma NLP ini tujuannya atau fokusnya adalah pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Jadi pada cara manusia berkomunikasi, ditirukan. Nah, bidang yang mencoba menirukan, ya, mimik ya, menirukan kode atau bahasa manusia di dalam berkomunikasi itulah namanya NLP. Nah, manusia berkomunikasi pakai apa? Yang pertama bisa pakai kata-kata, yang kedua bisa pakai suara, nah, kemudian bisa pakai postur tubuh gitu dalam berkomunikasi. Nah, semua itulah yang akan ditirukan oleh NLP, kemampuan manusia dalam menggunakan bahasa ya, berinteraksi antar manusia. Gitu. Nah, kalau kemarin computer vision ya, yang kita bahas sebelum ini, computer vision itu bidang AI yang mencoba menirukan cara manusia melihat. Jadi menggantikan fungsi mata gitu ya. Dengan mata kita, kita bisa membedakan berbagai benda-benda yang ada di depan kita gitu yang bisa kita lihat. Nah, itu namanya computer vision. Nah, hari ini NLP ini adalah bidang AI yang menirukan cara manusia berbahasa ya, berkomunikasi. Oke. Nah, eh, aplikasi NLP saat ini sudah banyak ya. Misalkan mesin penerjemah ya, translation ya. Anda tahu ada Google Translation, sekarang kita bisa menerjemahkan berbagai aplikasi. Nah, itu adalah hasil produk dari bidang NLP ya. Software-software yang bisa menerjemahkan namanya mesin translator ya. Mesin translator itu bidang dari NLP. Kemudian yang baru-baru ini yang cukup populer itu chatbot ya. Sebuah aplikasi yang bisa diajak untuk berdialog. Nah, kayak ChatGPT, Gemini gitu ya. Sekarang ada Copilot dan sebagainya gitu. Itu juga hasil produk dari perkembangan bidang NLP atau Natural Language Processing.
Nah, itulah kira-kira NLP itu ya, Natural Language Processing. Ya, suara saya masih kedengaran? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Nah, kita melihat ke sejarahnya ya. Jadi NLP ini udah lama ya, sejak tahun 40 sampai 50-an itu orang sudah mulai ini ya para pakar ya, para peneliti di bidang komputer, di bidang konsepnya komputer ya, itu sudah mulai berpikir akan membuat sebuah mesin yang bisa berkomunikasi seperti halnya manusia. Ah, itu kan NLP ya, yang bisa berbicara, yang bisa memahami sebuah kalimat, gitu ya, yang bisa menerjemahkan dan sebagainya. Jadi sudah lama, sudah ini ya. Nah, eh, ya ada banyak perusahaan yang juga terlibat di dalam riset ya untuk meneliti bidang NLP ini ya. Termasuk perusahaan kayak IBM ya. Dan metodenya juga sudah cukup banyak ya. Yang sekarang ini kan yang terakhir seperti tadi saya sebutkan itu kan yang terakhir itu kan transformer ya. Ya, ini transformer. Tapi sebelum transformer ini udah ada ya. Sebelum transformer itu pakai ini ya, recurrent neural network. Ini sebelum transformer ya. Transformer ini ada tahun 2017 ya. Jadi recurrent neural network ini juga cukup lama gitu digunakan untuk mengaplikasikan kebutuhan bidang NLP ini. Oke, itu jadi kalau dari kita urut sejarahnya itu udah sejak tahun 40-an NLP ini sudah mulai dipikirkan ya. Tapi belum ada ya, tapi sudah mulai dasar-dasarnya dan mulai dipikirkan oleh para ahli ya seperti si Warren Weaver, Alan Turing itu sudah mulai memikirkan bahwa satu ketika manusia akan bisa membuat sebuah mesin yang bisa berbicara seperti halnya manusia. Sekarang ini kan kita udah buktikan, sudah ada gitu ya. Oke. Next, suara saya masih kedengaran? Halo, halo. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang sejarah NLP tadi sebelumnya, sekarang sejarah transformer sendiri. Ya, jadi transformer ini satu metode di dalam NLP ya. Maksudnya metode bagaimana caranya agar komputer bisa memahami bahasa manusia. Nah, metode yang paling terbaru itu transformer. Nah, transformer itu sendiri dasar-dasarnya itu memang dimulai dari statistik ya. Ya kayak n-gram ya. Nah, kemudian sebelum adanya transformer recurrent neural network tadi ya, RNN ya. Nah, itulah yang paling ini ya, yang paling mempengaruhi ya dari tahun 50 sampai tahun 2010. Nah, pada tahun 2017 di sanalah muncul transformer. Jadi ini para penggagas ya, para apa yang katakanlah yang menemukan itu Paswani ya, Paswani dan beberapa teman-temannya periset yang lain dengan menuliskan paper ilmiah yang judulnya Attention is All You Need. Nah, itu di paper ini nanti pertama kali orang-orang melihat metode terbaru di bidang transformer yang sekarang menghasilkan ChatGPT dan yang mirip-mirip gitu ya. Itu dimulai dari transformer di tahun 2017, hasil dari penemuan dari namanya Paswani ya. Paswani ini seorang periset ya, yang termasuk bekerja juga di bawah ini Google ya. Nah, transformer ini nanti keistimewaannya ada attention-nya ya, mekanisme attention. Ini nanti yang perlu digarisbawahi ya. Kemudian di dalam arsitekturnya ada dua bagian yang utama, ada encoder, ada decoder. Yang paling penting kita garis bawahi ya. Nah, kemudian di atas tahun 2017, nah, karena transformer ini butuh data yang sangat besar ya, data yang sangat besar, sehingga waktu trainingnya juga lama, maka eh, dibuatlah sebuah sistem di mana sebuah sistem yang sudah di training, misalkan trainingnya butuh waktu seminggu, bahkan ada yang sebulan gitu ya. Nah, yang sudah di training ini nanti trainingnya bisa dilanjutkan. Nah, begitu caranya. Karena nggak mungkin
kita mentraining sebuah mesin saat ini ya, untuk saat ini, untuk mentraining sebuah mesin yang datanya itu dari big data yang sangat besar ya, data dari internet, data dari berbagai sumber literatur yang bersifat elektronik, dari buku-buku e-book ya elektronik. Nah, itu semua dipelajari oleh sistem sebelum dia digunakan. Kan itu yang namanya training ya. Karena ini kan bagian dari machine learning. Jadi transformer itu bagian dari machine learning. Dari machine learning, orang menemukan deep learning. Nah, dari deep learning lah orang menemukan salah satunya transformer. Jadi ini sebuah riset yang berkelanjutan ya, yang menghasilkan ini. Nah, model yang bisa di training setelah setelah dia di training dalam waktu yang lama tadi, nah itu namanya fine tuning. Fine tuning dan modelnya namanya pre-train ya, pre-train transformer. Jadi dia di-train dulu. Nanti kalau kita mau gunakan untuk data kita yang khusus, yang datanya itu tidak ada di dalam training yang sebelumnya, nah itu namanya dilakukan dengan fine tuning. Itulah yang namanya fine tuning. Oke, nah dari segi sejarah ya terkait transformer itu dimulai dari sini ya. Kalau dulu ya metode NLV ini dulu ya di skripsi-skripsi sebelum sebelum semester ini banyak pakai TF-IDF ya. Nah, di transformer itu nggak pakai TF-IDF lagi, tapi namanya pakai back of words ya, atau ini ya, word appending ya namanya, word appending. Nah, kemudian dari sini diolah, ada yang pakai RNN, RNN ini diperbaiki dengan LSTM, ya LSTM ini ada yang sifatnya bidirectional LSTM, barulah ditemukan sistem berbasis atensi tadi ya, attention. Nah, disitulah ditemukan pada tahun 2017 ini apa transformer. Oke, ini sama dengan yang tadi ya, sejarah munculnya NLP. Ya, mulai dari adanya model, apa munculnya metode-metode cara membuat mesin bisa belajar ya, namanya machine learning atau deep learning. Nah, sampai ini tadi model yang bisa yang setelah di training dalam waktu yang cukup lama bisa di pre-train ya, atau di fine tuning. Oke, seperti itu. Nah, ini paper yang tadi ya. Ya, nanti Anda bisa, itu linknya ada saya berikan. Ini adalah paper yang ketika transformer pertama sekali dipublikasikan ya, oleh Paswani ini ya. Jadi para penulisnya itu ini sendiri ya, Asis Paswani namanya, ini dari Google ya. Ada Nom Caesar, ini memang para penelitinya dari biaya dari Google semua ya. Lion Just dan sebagainya. Jadi peneliti-peneliti ini mereka membuat paper dengan judul Attention is all you need. Nah, papernya ini di link. Kalau Anda mau buka, Anda bisa klik. Saya kasihkan link yang bisa yang bersifat open ya. Jadi arsip.org ini kalau Anda mencari paper yang terprotek ya nggak bisa diakses, coba Anda cari di sini. Arsip.org. Nah, itulah transformer pertama kali diperkenalkan ya. Jadi penulis atau autor utamanya adalah Paswani. Nah, inilah yang kemudian mengubah model NLP sehingga orang bisa membuat banyak hal, termasuk yang sekarang ini yang kita sering pakai itu kayak ChatGPT, Gemini ya, yang di Bing Copilot gitu ya. Itu dasarnya adalah dari transport. Nah, ini yang terpenting yang ditulis di paper Paswani ini sudah saya ringkas ya. Saya ringkas aja. Peneliti ininya, kemudian arsitekturnya. Nah, hal yang paling penting di dalam transformer itu adalah nanti ini, attention, atau disebut juga dengan self attention, atau nanti lebih ke atas lagi disebut dengan multi-head attention. Ini arsitekturnya seperti ini ya. Jadi di dalam paper itu bagaimana transformer bekerja digambarkan dalam bentuk arsitektur seperti ini. Nah, ini memang gambar asli langsung dari papernya ya, memang seperti ini gambarnya. Jadi bukan gambar yang digambar ulang ya, seperti ini. Jadi ada dua bagian besar. Ini ada bagian ini namanya encoder, ini namanya decoder. Ada dua
dua bagian. Dari arsitektur ini nanti ada beberapa yang perlu kita pahami ya, namanya terminologi ya, misalkan istilah input bending, nah nanti itu apa, istilah positional encoding, nanti apa ini dari multi head attention ya, head and palm, ini yang di sini ya, kemudian feed forward ini di sini, kemudian output yang shift right yang di sini tadi nanti ya, ada mass multi head attention, kemudian ada ini linear di bagian keluaran decoder ya, dan fungsi software. Itu nanti beberapa hal yang ketika kita ingin mendalami bagaimana transformer bekerja. Ini tadi arsitekturnya dapatnya dari paper yang asli, yang original ini. Nah, tapi ini sebenarnya tidak lengkap ya, karena ini digambarkan dalam bentuk yang sudah dalam bentuk global lah gitu. Nah, ada yang mencoba menggambarkan supaya cara kerjanya bisa terlihat lebih detail. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini semestinya sini ada link ya, saya dapatnya dari mana, nggak kelihatan. Nah, jadi ini agak detail, jadi ini bagian encodernya ini bagian decodernya. Jadi eh, apa arsitektur transformer itu, encoder itu terdiri dari ini. Ada dari bawah ini ya, ada mulai dari word bending, position bending, kemudian nanti ada multi head attention, ini bagian normalisasi, kemudian di sini ada apa layer ya, layer untuk untuk melakukan koneksi ya, dan ini ada fungsi relu, ini juga ini nama ini FFN ya, apa feed forward, kemudian ini ada layer normalisasi lagi. Nah ini ya, di dalam paper Paswani ya, mereka menggunakan di sini ya, di word bendingnya menggunakan vektor 512 ya, dimensinya 512. Nah, eh, di penelitian penelitian transformer yang pertama kali itu ya, yang oleh Paswani dan teman-teman, itu transformer digunakan untuk translator ya, menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman ya. Nah, arsitekturnya mereka ini kan satu encoder ya. Encodernya mereka buat 6, tidak mesti 6. Cuma waktu mereka teliti, ternyata 6 itu sudah cukup bagus gitu hasil modelnya ya. Jadi ini gambar satunya. Jadi sebenarnya ini ada 6 buah seperti ini ya. Dari sini ke sininya ada 6. Kenapa harus 6? Karena memang harus dilakukan beberapa kali ya, untuk memberikan hasil yang lebih smooth ya. Nah, decoder sendiri seperti ini. Jadi antara encoder dengan decoder mirip ya. Mirip ya. Cuma di dalam decoder nanti ada di tengah-tengahnya gitu yang mempertemukan ya, yang mempertemukan antara bagian multi head nanti ya, nah, dengan bagian ini yang feed forwardnya ya gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan mirip. Tambahannya di sini aja. Di bagian inilah yang mempertemukan antara output utama dari encoder, ini kan output encoder, kemudian ini kan input dari decoder yang dari sini. Jadi decoder juga punya input gitu. Nah, ini bagian namanya ya, ini bagian simpang yang mempertemukan antara eh, data ya, nanti namanya itu vektor konteks ya, vektor konteks hasil dari encoder dengan vektor dari dari decoder. Nah, di sini diolah nanti sampai dihasilkan output decoder. Ini juga jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, di bagian decoder nanti ada fungsi linear atau lapisan linear dengan fungsi softmax ya. Nah, tentang ini tadi ya SIP ya. Jadi SIP di sini tadi kan ada istilahnya ini output ya. Outputnya itu kan digeser ke kanan. Jadi di encoder ini, jadi kalau ada kalimat yang mau diterjemahkan, misalnya kalimatnya medium is a great place to write data science article gitu. Nah, kalimat ini pertama kali waktu di proses training, kalimat yang pertama kali diperkenalkan itu medium dulu. Nah, dari medium nanti diolah oleh decoder untuk menyesuaikan bobot-bobot di dalam arsitektur model
model deep learning-nya gitu ya. Nanti setelah nanti jadi, kemudian nanti medium is a kemudian. Kalau udah selesai medium is great gitu, makanya disebutkan itu digeser ke kanan. Digeser ke kanan pelan-pelan gitu, digeser gitu, sampai nanti semua kalimatnya dipahami gitu oleh model decoder ini ya. Oke. Nah, ini juga cara lain untuk menggambarkan arsitektur transformer yang bukan dari gambar aslinya, tapi ini untuk memperlihatkan bagaimana attention itu dihitung. Nah, karena yang paling utama untuk memahami cara kerja transformer itu adalah memahami cara kerja perhitungan attention. Nah, jadi nanti attention itu dihitung dalam bentuk beberapa kali proses hitungan, ya, menggunakan atau dari proses awal-awalnya nanti ada penjelasan lebih detailnya ya. Ada vektor, ya, dihasilkan output, vektornya namanya vektor key ya, query, vektor v, value, dan vektor key. Ya, key itu kunci ya. Jadi ada 4 vektor nanti. 4 vektor ini hasil dari perhitungan-perhitungan mulai dari vektor word bending tadi nanti dikalikan misalkan dengan matriknya. Matriknya itulah yang menghasilkan vektor key, P dan Q. Nah, inilah nanti yang dimanfaatkan untuk menganalisa atensi ya. Atensi itu attention. Jadi attention keterkaitan antar kata. Keterkaitan antar kata. Jadi NLP model transformer memahami setiap kalimat itu dengan melihat konteks ya, atau dengan melihat berapa nilai kedekatan, atau dalam hal ini di istilahnya attention antar kata-kata. Kan ini ada kata we are specifically gitu. Nah, semakin dekat kata nanti nilai attention-nya semakin besar. Atau semakin mirip atau semakin berpengaruh sebuah kata di dalam sebuah kalimat, nilai attention-nya juga semakin besar. Nah, bagaimana agar model bisa mengenal atau memahami konsep tersebut? Nah, itulah yang disebut dengan model attention. Oke, ini masih arsitektur yang lain yang dicoba digambarkan oleh ini si Luperma ya. Ini diambil dari Medium ya. Nah, ini juga untuk menjelaskan ini di bagian inputnya ya. Jadi di bagian input itu ada input embedding ya, vektor ya. Nah, nanti vektor-vektor itu vektor setiap kata. Nah, kan ada kalimat ya. Dalam setiap kalimat ada kata. Nah, vektor setiap kata, nah, itu posisinya mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, itu harus bisa dibaca, harus ditandai dari awal bahwa ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga gitu. Nah, di dalam transformer ini penting karena transformer tidak memiliki tidak memiliki catatan urutan. Beda dengan model sebelum transformer itu namanya tadi RNN ya, recurrent neural network. Kalau recurrent neural network itu memang dia bekerja berdasarkan sequential, berdasarkan urutan. Jadi yang dibaca kata pertama, kata kedua gitu ya. Nah, tapi di dalam transformer ini tidak seperti itu. Artinya dia tidak membaca urutan kata-katanya. Sehingga dibutuhkan nanti ada satu layer khusus untuk menandai urutan itu yang namanya positional encoding nanti. Di bagian ini mau jelaskan itu baik di bagian encoder maupun ini di bagian decoder. Nah, apa kaitan transformer dengan deep learning? Nah, kalau kemarin kan computer vision dengan deep learning. Kalau sekarang transformer dengan deep learning. Jadi, dalam setiap lapisan transformer, nah di sana itu ada deep learning-nya. Kita tahu deep learning itu adalah sebuah feed forward ya, sebuah model jaringan saraf dan dengan jaringan output. Nah, di sensation ada itu. Nah, di decoder ada itu, di positional encoding juga. Nah, ini apalagi di bagian ini ya, feed forward ini udah memang begitu juga di bagian multi head ini. Jadi secara keseluruhan di semua bagian, di semua lapisan itu memanfaatkan deep learning ya. Kita kan udah bahas ya kemarin ya, deep learning itu adalah di bagian hidden ya. Layernya itu lapisannya dibuat lebih banyak. Ya, dengan tujuan untuk bisa membentuk pola yang lebih general, lebih mendekati hubungan antara input output yang mau dipelajari. Jadi
Kalau kita melihat ke AI, nah di AI itu di bawah AI ada machine learning, di bawah machine learning ada deep learning. Nah di deep learning itulah nanti salah satunya adalah transformer. Salah satu deep learning itu ada transformer ya. Selain transformer apa? Ya, recurrent ya. Recurrent neural network, ada convolution neural network, dan ada transformer. Kalau convolution neural network kemarin itu kayak TensorFlow ya atau PyTorch itu banyak digunakan kan untuk computer vision. Nah, kalau recurrent neural network itu banyak digunakan untuk menganalisa data-data yang berurutan ya, termasuk kayak kalimat ya. Kalimat itu kan kata-katanya berurutan. Atau mungkin data time series ya. Banyak digunakan pakai recurrent. Nah, recurrent neural network inilah karena ada nanti beberapa kelemahan itu yang diatasi atau ditemukan metode terbaru namanya transformer. Oke, kita bahas eh, pelan-pelan ya tentang komponen-komponen pada transformer. Jadi ada teks pre-processing tadi ya. Ini awalnya tadi nih. Misalkan ada kata-kata gitu ya. Ada kata-kata itu diambil ada kalimat ya. Kalimat itu kan terdiri dari berapa kata. Jadi di dalam NLP selalu ada proses di mana kata di dalam sekalimat itu harus bisa diambil satu persatu. Nah, itu namanya ini tokenisasi ya. Tokenisasi. Kemudian kata-kata itu harus bisa dibuat general. Misalkan membaca, dibaca, baca. Nah, itu harus dijadikan satu kata gitu dengan tidak mengikutkan imbuhannya gitu. Misalkan jadi kata dasar baca. Nah, itu namanya lemmatization ya. Iya, di sini ya bagian yang teks ini ya namanya lemmatization. Kemudian kata-kata itu kalau kita lagi menganalisa kalimat, misalkan di dalam sentimen analisis, kata-kata yang ditulis oleh para komentator ya di sosial media, itu kadang-kadang ada kata-kata yang tidak begitu berperan. Nah, itu namanya stop word. Dihapus gitu kata-kata yang tidak begitu bermakna gitu ya, sekedar kata-kata tambahan. Ya. Nah, kemudian nanti setiap kata itu dijadikan angka, ya, karena kan yang namanya komputer kan apapun itu dijadikan angka. Nah, angkanya nanti berbentuk vektor menggunakan metode namanya word appending. Barulah yang tadi ini, barulah posisinya diperhitungkan ya pakai lapisan posisial encoding. Baru masuk ke encoder. Ini, nah, encoder inilah ini yang paling apa? Di sini ada multi layer ininya, ya. Ada pivotnya, pivot itu ya tentu deep learning nanti kan di pivot dengan lapisan yang ini. Nah, output dari encoder ini yang dimanfaatkan oleh decoder untuk menghasilkan output sesuai dengan tasknya, sesuai dengan tugas NLP yang kita inginkan. Nah, NLP itu apa jenis-jenis tugasnya? Ya, yang tadi itu ada yang bisa jadi mesin penerjemah, bisa summary ya untuk meringkas, ya, bisa untuk menjawab pertanyaan atau berdialog dan sebagainya. Itu nanti bagian decoder. Oke. Nah, ini masih yang tadi ya ini Jadi transformer itu disebut LLM deh. LLM itu apa? Large Language Model. Nah, sebut dia pre-training. Apa pre-training? Karena dia harus di-training dulu terhadap large large tadi itu ya menggunakan dataset yang begitu besar. Seberapa besar ya rata-rata model-model apa ini model-model LLM ini datanya besar sekali ya seperti ChatGPT versi lama aja. ChatGPT kan sekarang udah versi 4 ya atau ada yang ada 4.0. ChatGPT versi 3,5 itu jumlah kata yang di trainingnya itu 170 miliar. Nah, bisa dibayangkan itu ya 170 miliar jumlah katanya. Bahasa Indonesia aja jumlah katanya cuma 200.000. Jadi kalau dikumpulkan seluruh kata-kata bahasa Indonesia, itu kata para ahli sekitar 200 sampai 300.000. Nah, ini saya contohkan tadi ChatGPT versi 3,5 itu sampai 170 miliar. Bisa dibayangkan berapa lama itu trainingnya. Jadi informasinya katanya dalam dalam bulanan ya. Dalam bulanan itu dilakukan proses training komputer superkomputer mereka menggunakan itu ya itu hidup terus ya 4 jam kali sekian bulan. Nah, hasilnya nanti, nah hasilnya namanya pre-training. Nah, hasilnya apa gunanya? Nah, kalau sudah dilakukan pre-training nanti, kalau ada data tambahan, ada data yang waktu itu belum
belum diolah, sementara kita ingin ChatGPT bisa melakukan atau bisa memanfaatkan data tambahan ini, maka itu bisa ditambahkan namanya fine tuning. Namanya fine tuning ini. Ini metode-metode fine tuning ya. Nah, itu namanya fine tuning. Nah, contoh LLM yang seperti itu kayak ini GPT ya. GPT itu Generative Pre-trained Transformer. Jadi dia pre-train karena dia tadi setelah dia di training bisa dilakukan fine tuning, atau ada BERT ya yang digunakan oleh Google ya, orang Google. Kalau ini kan OpenAI ya, dan ada BART ya, ada BART bidireksional. Nah, ini semuanya ini adalah disebut dengan pre-train ya, yang bisa di fine tuning, bisa di fine tuning. Oke. Nah, transformer implementasinya ada 3 ya. Ada yang dipakai, nah yang 3 itu apa? Ada transformer yang cuma pakai encodernya aja. Ada yang cuma pakai decodernya aja. Ada yang pakai kedua-duanya. Nah, gitu. Jadi enggak, kan tadi ada 2 bagian ya, ada encoder, ada decoder. Kalau yang encoder aja itu biasanya digunakan untuk sentiment analisis, untuk melakukan name entity recognition ya. Jadi kata-kata itu ini termasuk kata apa sih? Apakah nama benda atau ini nama kota atau nama apa, itu namanya name entity yang name entity recognition. Atau membuat ini question answer atau untuk mass language modeling ya. Nah, ini yang digunakan hanya encoder aja. Itu contohnya BERT, Robert, ya, Distillbed. Jadi nanti kalau Anda melihat transformer yang ini, jenis-jenis ini, itu dia hanya encoder aja yang digunakan. Ada yang decoder aja. Nah, decoder aja itu yang GPT. Jadi GPT itu setelah dia di training, yang dipakai hanya decoder aja. Karena dia hanya kita minta dia mengenerate ya. Karena dia kan dari input yang kita masukkan ke decoder, dia nanti bisa mengenerate responnya. Nah, sementara ada model yang dipakai kedua-duanya. Ini contohnya BART, ya, T5 ya, dan Marian. Ini digunakan kayak untuk menerjemahkan, meringkas, dan ini untuk generative question answer. Oke, jadi ada 3 cara ya. Oke, nah ini kita mulai dulu dari cara untuk memahami cara kerja NLP ya. Jadi NLP itu kan kalimat ya. Nah, dalam NLP ini dalam hal ini kalimat. Nah, kalimat itu sebelum diolah harus dijadikan angka. Nah, angkanya itu dalam bentuk vektor. Vektor itu kan Anda belajar di matematik ya, ada matrik, ada vektor. Vektor itu adalah matrik yang cuma satu dimensi. Nah, kenapa harus dijadikan vektor? Nah, karena setiap kalimat itu nanti maknanya harus tersimpan. Nah, sehingga vektor itu punya dimensi, apakah nanti angkanya 3 buah, 5 buah, 6 buah, itu disebut dimensinya. Ya, yang tadi menggunakan 512 itu yang Paswani ya. Jadi vektor yang mereka olah itu 512 dimensinya. Dimensi itu maksudnya ini ya, mana ini. Kalau ini dimensinya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini contoh bagaimana kata dalam kalimat kita dijadikan vektor. Misalnya ini ada kata betong. Ini jadi vektor ya. Vektornya 0111. Horse vektornya 0,001, 0,01, 0,01,1 kita. Ini namanya vektor. Nah, kalau seperti ini vektornya dimensinya 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, vektor ini dia punya makna. Jadi nggak asalan gitu. Misalkan battle kan ini ya nilai-nilainya, host, ini king, ini main, ini. Punya maknanya, kalau ini kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini. Misalkan kalau kita lakukan operasi, ini king, raja ya, man ini laki-laki, woman perempuan, nah, maka kalau raja dikurangi laki-lakinya, ditambah wanitanya, maka dia jadi ratu. Nah, ini ternyata kalau kita hitung ini pakai matematik aljabar linear biasa ya, kita hitung ini angkanya benar ini. Ini nilai queen yang ini ya, ini nilai mainnya. Jadi vektor itu harus mengandung makna walaupun dia jadi angka, tapi angka itu harus bisa mewakili makna dari kata yang direpresentasikannya. Nah, gitu. Makanya ini pakai vektor bisa. Ya, jadi vektor cukup ini ya, cukup besar gitu manfaatnya di dalam NLP ya. Nah, begitu juga kalau maknanya dekat, misalnya king dengan queen ini dekat, jadi vektornya, nah vektor itu kan bisa digambarkan ya dalam apa kalau dia 2 dimensi ya dalam grafik kartesian ya. Nah, ini kalau dia dekat ya dekat, kalau man dengan woman dekat gitu. Kalau dia berjauhan nanti vektornya berjauhan. Nah, gitu. Maksudnya vektor ini jauh gitu. Jadi baik arah
maupun besarnya itu punya makna. Kalau vektornya dalam dua dimensi. Nah, ini contohnya nih. Kalau buah-buahan dia dekat vektornya. Kalau manusia ini ratu dengan rajanya dekat gitu. Tapi antara raja sama pisang ini kan jauh ya. Jauh apanya ini arahnya gitu ya, berbeda. Jadi kenapa kata itu dijadikan vektor? Karena vektor itu bisa menyimpan makna dari setiap kata atau secara keseluruhan nanti bisa menyimpan makna dari angka gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi sebelum transformer dulunya NLP tadi ini sudah ada metode lain ya. Metodenya ada RNN, ada LSTM, ada JRU gitu. Jadi nggak langsung orang menemukan transformer ya. Sudah ada metode-metode yang lain. Nah, cuma metode yang lain itu punya kelemahan. Kelemahannya ya, kelemahannya kalau katanya jauh, katanya sangat jauh, itu sistem seringkali gagal untuk melihat hubungannya gitu. Karena terlalu jauh. Ya secara kalau kita belajar di jaringan saraf tiruan ya kalau semakin jauh dihitung nilai-nilai error yang dihitung dalam bentuk gradien itu semakin menghilang sehingga akibatnya hubungan antar kata itu eh, gagal untuk dideteksi. Itulah kelemahan di RNN, LSTM dan JRU gitu ya di kelemahannya gitu. Sehingga makanya pada tahun 2017 ditemukan cara untuk mengatasi ini baik ini RNN. Jadi SDN jadi jenis dari RNN ya. Nah, ditemukanlah transformer. Di transformer bisa mengatasi dua hal ya. Yang pertama, rekursif ya. Oh ya, RNN ini kerjanya rekursif. Rekursif itu dia mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang, tapi dengan data yang berbeda. Itu namanya rekursif. Nah, kelemahan rekursif itu punya kelemahan lain lagi di bidang komputasi ya. Nah, transformer tidak membutuhkan rekursif, sehingga memorinya tidak bisa lebih hemat. Yang kedua, ini kalau LSTM ini dia nggak bisa diparalelkan. Nah, nanti kita lihat transformer itu kerjanya bisa paralel ya. Paralel, karena nanti ada multi head-nya. Multi head itu nanti ada istilahnya multi head attention ya. Di mana multi head attention itu bisa bekerja dalam secara bersamaan gitu ya, dalam paralel. Nah, ini perbandingan ya transformer dengan model-model sebelumnya, kelebihan dan kelemahannya. Nah, jadi transformer itu mengolah dari vektor ke vektor, ya, dari vektor ke vektor gitu. Jadi ini ya, yang tadi itu preprocessing, body bending, positional encoding ini urutannya ya. Kemudian shape attention, ada pivot, ada decoder. Nah, ini yang diolah itu vektor, kecuali dari sini ya, ini kan kalimat. Nah, supaya kalimat ini jadi vektor, ada lapisan word embedding. Aja. Ini masih kalimat jadi kata. Jadi dalam pre-processing ya. Kata jadi vektor itu di word embedding. Kemudian vektor jadi vektor lagi, tapi vektor yang sudah diberi positional encoding. Nah, di dalam encoder ini nanti kalau yang diinputkan vektor, inputnya vektor, outputnya juga vektor. Tapi ini vektor yang berbeda. Kalau ini vektor yang sudah diberi posisi, nah, vektor konteks namanya diberi posisi. Kalau ini vektor, nah yang sudah konteksnya itu sudah lebih mendalam ya di dalam memahami hubungan antar kata ya. Nah, di sini ini. Jadi di sini vektornya itu sudah tidak hanya sekedar semantik tapi konteksnya juga. Jadi kalau semantik itu kan cuma arti ya. Kalau konteks itu hubungan antar kalimat berarti dia bisa kalau kita minta untuk memahami sebuah kalimat. Jadi intinya selama proses di dalam ya lapisan-lapisan transformer itu datanya dalam bentuk vektor semua. Nah, barulah nanti kalau digunakan oleh decoder, jadi decoder ini inputnya dari encoder vektor juga. Nah, nanti tentu karena di sini manusia yang dikeluarkan harus kalimat lagi. Nah, kalimatnya dalam bentuk apa? Bisa terjemahan tadi, translator, bisa meringkas ya, summary, bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu tergantung tugas NLP-nya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, nanti kita akan bahas cara kerja transformer, tapi karena udah maghrib, kita istirahat dulu. Ini, saya ini ya, saya pause ya. Suara saya masih kedengaran? Halo?
Masih, Pak. Masih ya, kita istirahat sebentar, sholat maghrib 10 sampai 5 nanti lanjutkan ya.
Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya ini saya screenshot dulu sesi pertama. Namanya disamakan ya. Oke, masih ada sekitar 30 menit lagi nanti ini penjelasannya. Oke, kita lanjut ya. Ya, oke. Tes 1, 2. Halo, tes. Iya, Pak. Ya, oke. Ini rekamannya. Kita lanjut. Resume. Oke ya, kita lanjut. Cara kerja transformer ya. Jadi sebenarnya tadi udah dibahas ya. Transformer itu mulai dari apa? Data processing, kemudian ada word embedding, ada positional encoding, sampai nanti ke decoder. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Ini ada ambil waktu 20 sampai 30 menit. Oke, jadi yang pertama itu kan tahap tokenisasi tadi ya. Tokenisasi itu kalimat jadi vektor. Tadi kan setiap kata-kata itu harus jadi angka. Angkanya berbentuk vektor. Nah, itu nama prosesnya pre-processing. Proses awalnya tokenisasi tadi ya. Tapi ini masih dalam bentuk angka. Kalimat jadi bukan angka ya. Kalimat menjadi kata. Kata, word ya, kata. Nah, menjadi angka itu melalui proses namanya word embedding. Kalau dalam program word embedding itu pakai apa? Pakai word to pack ya. Jadi ada way to pack itu ada di Python ya. Ada sebuah library di NLTK nanti ya yang bisa melakukan word embedding ya. Nah, itu tahap tokenisasi yang pertama. Jadi tokenisasi itu proses misalkan ada kata-kata Budi sedang belajar NLP di pagi hari. Jadi harus ditokenisasi nanti dipisah sedang belajar NLP di pagi hari. Ini namanya tokenisasi. Ada juga tokenisasi yang ngambil per huruf. Ya, tapi kalau untuk konteks biasanya diambil per kata ya. Nah, setelah ditokenisasi nanti yang tadi itu ada lematisasi, yaitu mengambil kata dasar atau melakukan stemming ya. Tapi lebih banyak orang pakai lematisasi, ini fungsinya mirip ya. Kemudian tadi stop word menghapus kata-kata yang nggak perlu, misalkan dalam bahasa Inggris kata the
itu kan kurang berpengaruh dalam makna ya. Kalau kata kita misalkan kata yang gitu ya, itu juga tidak begitu besar gitu ya pengaruhnya dalam sebuah eh, kalimat gitu ya, sehingga nanti itu bisa dihapus, nama prosesnya stop code. Nah, itu di dalam proses pre-processing. Itu yang pertama, transformer yang dilakukannya. Jadi kata yang kita misalkan Anda menulis kata gitu ya di dalam chat GPT gitu. Jadi kata itu ditokenisasi dulu. Tokenisasi itu adalah mengambil perkatanya. Tujuannya, nah ini dia, tujuannya word embedding. Supaya setiap kata berubah jadi angka dalam bentuk vektor tadi ya. Kalau zaman dulu sebelum adanya ini transformer kan pakai TF-IDF ya, skripsi mahasiswa banyak pakai TF-IDF. Tapi sekarang banyak pakai ini nih, word to vec ini ya di Python ini atau Glove ya, atau Pastek. Tapi yang paling banyak pakai word to vec ini kalau di Python, sehingga kata itu bisa jadi angka. Nah, seperti ini tadi. Saya angkanya ini tiga dimensi. Ya. Kita mau berapa dimensi nanti biasanya bisa kita setting di dalam programnya. Ini contohnya diambil dikit aja gitu angkanya. Nah, ini namanya prosesnya word embedding. Nah, ini ada beberapa saya kumpulkan tulisan-tulisan terkait word embedding ya. Nah, kemudian positional encoding. Nah, ini yang tadi ya, kenapa harus ada positional encoding? Sudah dijelaskan ya. Karena di dalam transformer tidak dicatat urutan gitu ya, tidak diproses urutan kata-kata, sehingga perlu dibuat layer khusus. Ini mencatat urutan. Kenapa? Karena kata-kata itu kalau urutannya berbeda, maknanya kan beda ya. I love you, you love I gitu. Itu kan maknanya berbeda ya. Kalau kita bolak-balik gitu. Makanya perlu ada yang menandai gitu ya, yang merepresentasikan urutan itu. Itu namanya bagian positional encoding. Dan ini bentuknya nggak berubah, vektor tetap vektor, tapi nilai-nilainya nanti yang berubah. Nah, ini contohnya ini. Ini misalkan sudah dilakukan word embedding, ini hasilnya tadi ya. Nah, dilakukan positional encoding. Nah, rumus positional encoding yang paling populer untuk di transformer itu namanya sin cosine encoding. Nanti kita lihat, nanti ada rumusnya nanti. Ini contohnya aja ya, sehingga kata-kata ini jadi begini ya, ini karena nilai sinama cosnya 0 ya. Yang ini jadi seperti ini ya, kayak yang ini. Jadi memang ini vektor, ini juga vektor. Tapi jadi berubah nilainya. Gitu. Kenapa? Karena bertambah dengan nilai-nilai posisi ini. Positional encoding ini. Nanti kenapa harus pakai sin cosine itu nanti ada alasannya nanti. Nah, seperti ini ya ini. Jadi secara mudahnya kan sebenarnya kan urutan ini kan ini urutan 0, urutan 1, urutan 2, urutan 3 gitu. Tapi nanti ternyata oleh para peneliti membuktikan bahwa kalau urutan itu dihitung dengan menggunakan rumus sin cos, nah itu nanti akan lebih mudah merepresentasikannya, mengolahnya gitu nanti ya. Alasannya seperti itu nanti di positional encoding untuk transformer banyak pakai sin cos ya. Kalau Anda mau baca lebih lanjut ini saya kasih ini. Oke, nah setelah itu baru masuk ke encoder ini. Jadi encoder ini output dari positional encoding, namanya vektor posisional namanya sih. Vektor juga tapi sudah diberi posisi. Ini dimasukkan ke encoder. Nah, ini masuk di sini ya. Ini bagian encoder sih. Apa yang dilakukan oleh bagian encoder? Yang ini tadi, encoder melakukan ini multi-head step attention, ini dropout, ini kalau yang lengkapnya ya ada head pop, bit forward, dan selanjutnya. Gitu. Ini dilakukan oleh bagian encoder. Jadi intinya bagian encoder itu yang paling inti di bagian encoder itu ini, step attention. Step attention itu adalah bagaimana antar kata-kata itu bisa diperhitungkan hubungannya, tidak hanya maknanya, ya tidak hanya semantik, tapi juga konteksnya. Nah, mana yang konteksnya? Jadi bukan hanya makna ya, ini mana yang konteksnya lebih lebih besar, itu menandakan antar kata itu besar pengaruhnya. Nah, gitu ya. Antar kata itu besar pengaruhnya. Misalkan nanti ini ada kata saya suka makan nasi goreng. Saya dengan suka berapa nilai konteksnya? Saya dengan makan berapa nilai konteksnya? Saya dengan nasi berapa? Saya dengan goreng berapa? Nah, nilai-nilai itu kalau makin besar, itu menyatakan bahwa kata itu besar pengaruhnya. Nah, konteksnya besar. Ya, saya makan daripada saya nasi, mungkin lebih besar saya makan. Nah, tapi makan ke nasi daripada makan ke goreng itu nilai kontennya mungkin lebih besar ke makan ke nasi ya, kira-kira begitulah nanti tujuan dari encoder ya. Encoder itu menemukan konteks, sehingga outputnya di sini adalah vektor konteks.
yang setiap kata-katanya, ya, yang setiap kata-katanya itu hubungan hubungan relasi konteksnya itu sudah direpresentasikan di dalam vektor itu. Nah, barulah nanti kalau sudah itu ada decoder. Nah, decoder itu ini memanfaatkan nilai vektor konteks dari encoder ini masuk ke bagian decoder ini. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di bagian decoder ini ada dua input. Ada yang dari encoder, yang satu lagi input yang akan diprediksi. Nah, itu salah satunya input yang akan diolah atau input yang akan di apa? Yang akan diterjemahkan gitu kalau dia tasnya adalah translation gitu. Itu baru nanti di sini keluar kalimat sesuai dengan tasnya, apakah mau menerjemahkan, meringkas gitu ya, karena kan sekarang transform ini bisa digunakan kalau kita punya kalimat yang satu paragraf banyak, kita suruh meringkas kan bisa. Gitu. Nah, nanti kalimatnya itu di sini keluar dalam bentuk ringkasan. Nanti setiap tas nanti akan memiliki arsitektur yang unik juga. Gitu. Ya ini dia decoder. Jadi decoder inputnya ada input dari decoder sendiri. Nah, ada input lain yaitu yang berasal dari encoder tadi ya. Encoder tadi. Nah, ini kita lanjut aja dilihat. Nanti ada yang lebih ini. Nah, ini saya dapatkan ini dari sebuah blog ya yang cukup bagus menjelaskan tentang transformer dengan lebih ini eh, lebih ilustratif. Nah, gitu. Seperti ini ya. Ini encoder, ini kata-kata dalam bahasa Jerman gitu ya, mau diterjemahkan. Kemudian ini decoder, ini ada kata-kata bahasa Inggris yang mau kita tahu bahasa Jermannya apa gitu. Jadi ini diolah oleh encoder. Encoder tadi kan ada tiga vektor tadi ya. Ada vektor key ya, key itu query, ada key, ada value. Nah, nilai-nilai konteks yang dikirimkan ke decoder itu dua ini aja. Key dengan value-nya itu ini diolah oleh vektor untuk jadi pertimbangan terhadap kata atau kalimat yang diinputkan ke decoder tadi. Nah, ini nanti pengaturan output-nya diatur oleh bagian linear dengan softmax. Ya. Ini contohnya. Jadi contohnya apa? Misalkan ada kata-kata write a story. Nah, next ini setelah ini kata apa yang bagus? Nah, kemudian ternyata ada beberapa pertimbangan. Ada artwork, ada once, ada somewhere, ada there, ada zygote. Nah, untuk artwork itu nilai konteksnya 0. Ini 0,5, 0,2, 0,3, 0. Mana nilai konteksnya paling besar? Once. Sehingga sistem nanti akan memilih kata once. Sehingga jadi write a story once. Nah, jadi nilai konteks itu nanti menentukan prediksi kata berikutnya gitu. Menentukan kata berikutnya yang paling mungkin untuk menjadikan kalimat itu utuh itu apa. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan oleh bagian encoder. Oke, jadi bagian apa decoder itu memanfaatkan nilai attention hasil dari encoder. Nah, itu intinya. Jadi encoder menghasilkan vektor, vektor itu digunakan oleh bagian decoder. Baik untuk training maupun saat untuk memprediksi ya atau untuk kalau digunakan untuk mengenerate kata-kata apa selanjutnya atau kalau untuk menerjemahkan terjemahannya yang paling tepat apa untuk kata ini gitu ya sesuai sama konteksnya seperti itu. Oke, itulah kira-kira sekilas cara kerja transformer ya. Mulai dari input teks, posisi encoding, encoder sampai decoder. Oke, nah ini yang lebih ilustratif lagi seperti ini. Jadi kalau Anda ingin, wah rumit juga ya transformer gitu. Coba lihat sederhananya. Jadi sederhananya transformer itu kalau dalam yang gunanya untuk mentranslator ya, karena tadi kan bisa fungsinya kan bisa macam-macam ya. Jadi kalau digunakan untuk menerjemahkan, input yang mau diterjemahkan saya seorang mahasiswa. Nah ini ada sebuah blok, inilah transformer. Transformer bisa apa? Bisa diterjemahkannya menjadi I'm a student. Nah, sederhananya begitu. Kalau penjelasan dalam bentuk arsitektur tadi kelihatan, wah ini ribet juga cara kerja transformer. Sebenarnya sederhana. Ada input, ada proses, ada output. Prosesnya itulah yang dilakukan oleh transformer. Nah, tapi kalau kita ingin melihat lebih jauh, transformer itu tadi isinya ada dua. Ada encoder, ada decoder. Nah, input saya adalah mahasiswa, kita masukkan ke encoder. Nah, nanti terjemahannya I'm a student itu keluar di decoder. Nah, karena secara ininya ada dua bagian ya, secara besarnya gitu ya, di transformer. Itu cara melihat yang sederhananya gitu ya.
Nah, kalau di transformer yang di papernya Paswani, itu encodernya kan ada 6. Sebenarnya begini aja, saya ada alamatnya, tapi dibuat encodernya agak banyak supaya hasilnya lebih smooth ya, dibuat lebih banyak. Decodernya juga lebih banyak, ada 6. Nah, jadi begitu ya. Nah, apa bedanya encoder dengan decoder? Nah, kalau pada encoder itu kan ada shape attention dengan feed forward neural network ya. Ini di bagian sini tadi ya. Bagian utama encoder itu dua, shape attention, mekanisme attention tadi ya, yang memperhitungkan nilai query key dengan value tadi. Nah, kemudian ada ini namanya FFNN ya. Ini jaringan sarafnya. Feed forward ya, yang menyesuaikan, mengeneralisir berdasarkan input yang diberikan untuk menyesuaikan diri dengan outputnya. Nah, gitu. Nah, kalau di encoder ada dua, nah di decoder itu di sini di tengah-tengahnya ada encoder decoder attention. Gitu di tengah-tengahnya itu sebenarnya encoder dengan decoder tadi kan mirip ya, mirip cuma di decoder ini di tengah-tengahnya dipasang ya. Oke, nah ini contoh yang lebih teknis ya. Jadi kalau saya adalah mahasiswa, nah ini kan harus diubah ini ya. Kata-kata ini dulu diubah jadi vektor kan. Nah, ini contohnya vektornya 4 dimensi. Masuk ke shape attention. Nah, setiap kata ini nanti berubah jadi Z. Nah, baru masuk ke feed forward ini yang akan mengeneralisir ya setiap proses dari hasil shape attention menghasilkan di sini vektor vektor konteks, vektor konteks gitu. Nah, ini contoh ya yang lebih sederhana. Misalkan ada kata-kata thinking machine. Ya, ini di token jadi terbagi dua, ada thinking, ada machine. Ya, jadi ada dua kan. Nah, nanti di sini pun feed forward-nya juga ada dua. Tapi ini bagian shape attention-nya satu. Tapi output-nya nanti masing-masing. Ini sampai nanti di sini keluar vektor attention-nya gitu ya. Oke, nah karena yang paling penting itu mekanisme attention. Mekanisme attention itu sebenarnya seperti apa? Seperti apa? Misalkan gini ya, ada kalimat the animal didn't cross the street because it was too tired. Ini sebuah kalimat. Nah, mau dicek nilai attention animal dengan it. Sebenarnya kan ini animal, it ini sebenarnya kan animal atau cross. Ini kan kata apa ini? Kata ganti ya. Nah, ini bisa ketahuan kalau pakai transformer. Nah, seperti ini. Ini termasuk yang dibahas di papernya Paswani ya. Jadi kata it ke kata animal di sini. Nah, kalau kita ini dia tebal ini. Artinya apa? Nilai attention-nya lebih tebal. Berarti it ini apa? It itu animal. Bukan cross. Kenapa? Karena cross ini nilai attention ini lemah ya. Atau kalau digambarkan di sini lebih tipis. Begitu nanti guna attention itu bisa melihat eh, hubungan antar kata. Itu yang namanya konteks ya. Konteksnya. Mana makna eh, yang lebih dekat gitu dan atau yang lebih mempengaruhi antar katanya. Itulah kelebihan dari transformer. Makanya kalau kita lihat sekarang ini ya seolah-olah komputer bisa memahami makna kalimat kita ya. Tidak hanya makna tapi lebih jauh ke konteksnya. Kan makna dengan konteks berbeda ya. Antara menerjemahkan dengan mentafsir ya. Kalau konteks itu kan tafsir ya. Mentafsirnya itu jadi saat ini state of art dari NLP itu bisa seperti mentafsir sebuah kalimat. Nah, mentafsir. Kalau dalam ininya ya, melihat konteks itu berarti mentafsirnya. Oke. Nah, perhitungannya ini ya, kalau Anda yang ingin, Pak, itu gimana kok bisa nilai attention dihitung? Jadi nilai attention itu eh, di dalam perhitungannya ada tiga matrik ini nanti ya, secara bentuk aljabar ini. Ada matrik Q, K, dan V untuk menghasilkan vektor Q, K, dan V juga. Ya, jadi di sini nanti ini dihasilkan ini, ada vektor Q, ada vektor K, ada vektor V. Vektor Q ya Q, K, dan V ini dihasilkan dari matrik ini. Nah, ini matrik ini yang dibuat pertama secara random, dihitung ini. X1 kali WQ nanti hasilnya Q1, X1 kali W ya, W ini maksudnya matriknya Q, hasilnya Q1 gitu ya. X1 ini vektor dikali matrik. Jadi matrik ini pembobot. Nah, gitu lah. Kira-kira pembobot dari kata thinking sama mesin untuk menghasilkan vektor-vektor ini. Nah, bobot inilah nanti yang selama proses training dilakukan
penyesuaian, beradaptasi ya, sehingga nanti terkait pada konteks dari setiap kata tadi. Ya, ini kalau kita tadi perhitungan ini ya. Jadi setelah didapatkan vektor, 3 vektor tadi ya, nilai K ya, K, dan nilai V, maka nanti dihitung skor. Yang dihitung skor itu dengan memperhitungkan Q dengan K. Itu namanya nanti skor. Namanya skor ya. Misalkan ini ya, K 112. Nah, berarti nilai skor untuk thinking itu 112. Ya. 112 terhadap kata yang dibandingkan dengan dia. Nah, gitu. Nah, jadi ini thinking dengan thinking, kalau ini thinking dengan mesin gitu. Jadi setiap perbandingan itu selalu 2 ya. 2 kalimat. Nah, kemudian nanti dihitung lagi sampai nanti terakhir keluarlah nilai attention. Tapi sebelum nilai attention ini keluar, nanti ada nilai skor tadi. Skor itu Q dengan K. Setelah skor nanti menghasilkan ini attention weight. Nah, ini attention weight ini nilai skor tadi itu di softmax namanya, di softmax ya. Kemudian nanti barulah nilai attention-nya didapatkan, ini contohnya ini. Jadi nilai attention itu terakhir pakai fungsi softmax ya. Ya, fungsi salah satu function yang banyak digunakan di model-model jaringan saraf sekarang terbaru ya. Ini misalkan ini 0,88, berarti hasilnya 0,88, ini 0,12. Oke. Nah, barulah nanti ya itu ya, mekanisme shape attention yang tadi terakhir ini tadi ya. Ini di sini tadi masih attention weight, dari attention weight didapatkan nanti nilai attention. Nilai attention itu dengan softmax tadi ya, softmax terakhir. Kalau hanya ini tadi hanya menghasilkan nilai bobot ya, attention. Oke, seperti itu nilai attention didapatkan. Jadi attention itu sebuah angka ya, yang merepresentasikan nilai hubungan antar kata. Misalnya kata thinking dengan kata machine. Nah, kelebihan dari transformer, perhitungan attention itu bisa dilakukan secara paralel. Jadi sambil memperhitungkan kata A dengan kata B, bisa juga dihitung sambil dihitung juga nanti kata-kata yang lain gitu ya, atau bisa diperhitungkan nanti dengan nilai-nilai bobot yang berbeda. Nah, artinya perhitungan yang tadi itu bisa dilakukan secara paralel. Nah, itu yang namanya multi-hit attention. Multi-hit attention. Jadi tujuannya supaya nilai attention itu tidak hanya dilihat dari satu sisi, tapi dilihat dari sisi lain. Ya, dilihat dari sisi lain itu maksudnya dari nilai-nilai matrik yang berbeda gitu. Mungkin ada insight yang berbeda gitu. Nah, nanti baru disatukan. Ya, disatukan itu kalau di pemrograman namanya di concat. Di concat sehingga menghasilkan matrik attention yang terakhir. Kalau ini hanya single, hanya satu multi, tapi pada prakteknya nanti perhitungan attention itu dilakukan secara paralel. Bisa bersamaan gitu, disebut dengan multi hit. Gitu. Begitulah. Jadi yang paling penting itu di transformer itu adalah memahami tentang shape attention. Nah, memahami shape attention bisa kita pahami pakai rumus matematik. Ini kalau matematiknya begini nih. Tadi ini kali ini ya di softmax ini dibagi nanti ya dikali dengan V. Sebenarnya kan Q dikali V tadi ini di softmax menghasilkan attention, atau bisa dengan gambar ya. Jadi gambar ada masuk nilai V, nanti di sini nilai K dihitung, nanti keluar nilai attention. Atau bisa pakai flowchart. Jadi kalau ingin memahami cara kerja shape attention di transformer pakai flowchart ini. Pertama word masuk ke input embedding seperti tadi ya, posisi yang tadi nanti attention ada vektor key vektor sama key vektor sama K ya, vektor keluar nilai skor, dari nilai skor ini di softmax keluar nilai weight sum, dari nilai weight sum ini keluar nanti output-nya gitu ya. Nah, semua ini nanti beradaptasi melalui ini deep learning. Oke, atau ini ya bisa pakai ilustrasi juga. Jadi intinya kalau ingin memahami transformer, kita harus memahami ini shape attention ini. Ya, perhitungannya gitu. Oke, ini contoh perhitungannya ya. Hitung manual ya. Misalnya ini saya suka makan. Ini matrik untuk key ya.
tiga tadi ya, Q dengan V. Ya, misalkan ini materinya kita isi seperti ini. Nah, ini kita hitung ini. Ya, dengan cara perhitungan matrik, ya, vektor dengan matrik. Vektor dengan matrik dihasilkan sebuah vektor nanti bisa dihasilkan ujungnya adalah attention dari sini. Nah, ini. Jadi saya kesuka nilainya 0,4. Saya kemakan attentionnya 0,6. Saya ke nasi 0,1. Saya ke goreng 0,2. Berarti kata-kata saya terhadap kalimat saya suka makan, paling dekat itu kemakan. Kenapa? Karena nilai attentionnya 0,6. Konteksnya. Ya, kita tahu kan, saya makan itu lebih lebih maknanya lebih mirip dengan keseluruhan kalimat ini kan. Ketimbang saya sebut saya nasi. Saya nasi kan jadi berubah kalimat. Kalau saya makan nasi goreng, ya saya dengan makan kata intinya gitu. Makanya di sini bentuk nilai konteksnya lebih lebih besar. Oke. Nah, di dalam proses di dalam proses arsitektur dari transformer itu kan ada nilai normalisasinya dengan residual ya. Jadi normalisasi itu sebenarnya fungsinya untuk menstabilkan sistem ya. Jadi dari percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Pak Swani dan teman-teman ternyata selama proses training itu sistem itu harus dilakukan normalisasi data ya, seperti halnya kalau kita dataset kita waktu kita kasih ke model ternyata hasilnya kurang kurang memuaskan kan kita normalisasi ya datanya gitu ya, atau ada namanya standarisasi gitu. Jadi seperti itu ya. Atau ada juga yang beberapa proses itu bisa dilompati ya, residual connect seperti ini ya. Setelah dicek, jadi ada pemeriksaan nanti di sini ada yang nggak perlu dilakukan feed forward gitu. Jadi tujuannya supaya prosesnya tidak terlalu yang hal-hal yang kelihatan ini tidak besar pengaruhnya nggak perlu diproses, kira-kira begitu ya. Tujuannya memang karena trainingnya, karena datanya sangat besar, trainingnya bisa memakan waktu. Jadi salah satu tantangan dari para peneliti adalah bagaimana agar waktunya itu bisa dikurangi. Nah ini residual connection itu tujuannya untuk itu. Oke, nah ini kalau ada yang mau memahami cara kerjanya, ini secara matematik, tidak saya kumpulkan ini secara matematik. Ini program, tidak saya coba pakai Python, ini programnya nanti bisa Anda coba ya. Ini contohnya token ya. Tokenisasi. Saya adalah mahasiswa Unsada. Waktu saya jalankan, Anda bisa coba ya, ini langsung dipisah. Saya, koma adalah, koma masih ini namanya tokenisasi. Dan sebenarnya tokenisasi bisa kita pakai regular expression ya. Ini kan perintah-perintah komen gitu sebenarnya bisa kita gunakan untuk melakukan tokenisasi, tapi lebih lebih apa lebih kelihatan lebih ribet ya. Kebanyakan orang pakai ini namanya library-nya NLTK ini. Ini kalau Anda cobakan di Python ada install dulu ini library NLTK ini. Nah, kalau word embedding orang banyak pakai word to pack. Nah, ini juga udah coding ini sudah saya cobakan. Jadi word to pack itu kata-kata saya suka nasi goreng, saya vektornya berapa, nasi berapa. Jadi dia jadi angka. Nah, ini bisa pakai word to pack. Word to pack. Nah, kita mau berapa dimensinya? Ini saya buat dimensinya 12. Berarti nanti kata saya ini diwakili oleh 12 angka ya. 12 angka kata saya, kata kata suka, kata nasi diwakili oleh 12. Itu namanya word embedding. Nah, kalau positional encoding, nah ini positional encoding itu rumus seperti ini. Jadi positional encoding ini memperhitungkan posisi tadi, posisi di mana antara posisi genap sama ganjil itu menggunakan rumus yang berbeda. Kalau yang ganjil pakai sin, kalau yang genap pakai cos. Sin, cos dibuat secara berbeda. Ini juga salah satu penemuan bagaimana posisi itu bisa dibuat lebih secara representasi lebih ini ya, lebih fleksibel gitu pakai rumus sin cos ini. Ini kalau ada yang mau baca referensinya bisa di sini. Nah ini yang tadi ya. Ini contoh bagaimana mekanisme attention dihitung. Ini juga programnya udah bisa Anda cobakan, nanti ini juga udah saya coba. Bagaimana mekanisme attention ini dengan memanfaatkan algoritma ini lahirlah program Python di sini. Program Python. Nah, feed forward ini sebenarnya neural network biasa ya, feed forward. Ya, neural network biasa yang ada apa cuma nanti fungsi aktivasinya banyak pakai ReLU. Ya, kan biasanya kita pakai sigmod gitu ya, kalau ini pakai ReLU. Nah, biasanya layernya ada dua dilakukan perhitungan dua kali gitu ya. Oke, nah fungsi aktivasi tadi ya yang banyak pakai ReLU seperti ini ya.
untuk memperhitungkan aspek linearitasnya ya. Jadi ada lapisan linier dan ada fungsi softmax ya. Softmax seperti ini ya. Jadi fungsi softmax ini sebenarnya probabilitas ya. Probabilitas dari angka-angka vektor itu diubah menjadi angka-angka probabilitas itu pakai softmax. Fungsinya seperti ini. Oke, nah kalau mau mencobakan transformer gimana caranya? Nah, ini ada beberapa library. Yang paling banyak itu di Hugging Face ya. Nah, bisa klik ini di sana banyak contoh-contoh coding transformer. Ini contohnya ini di Hugging Face. Atau bisa juga Anda memanfaatkan model yang sudah di training, pre-train ya. Pakai ChatGPT kan ada API-nya ya. Ya, silakan Anda baca ini di sini. Jadi API-nya ChatGPT bisa kita gunakan untuk membangun model transformer kita sendiri. Datanya kita tambah pakai data kita yang baru. Selain data yang udah ada di ChatGPT, pakai data kita, pakai data perusahaan kita, atau data organisasi kita gitu. Karena kan ChatGPT belum tentu ngambil data kita. Gitu. Jadi bisa kita tambahkan. Itu namanya fine tuning. Namanya fine tuning. Nah, model-model pre-train itu yang bisa kita gunakan. Nah, itu bisa diinstal di Python ya. Misalkan ini ya, install ini kalau kita install di Touch ya. Atau ini ada yang pakai yang T5 tadi ya. Ini juga model pre-train yang cukup populer ya. Nah, dia yang bekerja encoder sekaligus dengan decoder kan. Nah, kemudian kalau udah kita install, nah kita siapkan prompt-nya. Nah, misalkan kita mau prompt-nya write to form. Nah, ini form-nya bisa kita buatkan dalam bentuk teks, dalam bentuk form ya, form dalam bentuk teks. Kalau di web kan, web itu kan ada untuk kita bisa menulis ya teks, type teks ya. Nanti dituliskan, nah nanti ini kita kirimkan ke ini ke pre-train tadi ya, ke pre-train nanti. Nah nanti jawabannya bisa kita ambil dan dalam bentuk kode teks kita tampilkan ke sistem kita. Jadi kita bisa membuat aplikasi sendiri, baik yang seperti ChatGPT atau mungkin untuk summary atau mungkin untuk menerjemahkan juga bisa dengan memanfaatkan LLM yang sudah di pre-train. Kebanyakan orang bangunnya begitu. Karena kita nggak mungkin membangun dari awal. Ya, karena perusahaan-perusahaan besar kayak OpenAI, Google aja itu mentrainingnya berbulan-bulan. Gitu. Jadi kita memanfaatkan yang sudah jadi, kita tambahkan dengan data kita. Itu namanya pre-train. Oke, nah ini yang kalau pakai API tadi ya. Pakai API, ini kita harus punya key-nya. Key ini yang kita bayar ya. Ini kalau pakai API itu memang berbayar ya. Misalkan di ChatGPT ya. Ya bayarannya itu nanti tergantung waktu kita gunakan ya. Per kata itu sekitar berapa rupiah gitu ya. Ada hitungannya gitu. Jadi kita gunakan, kita bisa cek, bisa kita batasi mau berapa token yang ini waktu dia merespon ya. Kemudian ya ada beberapa parameter lah gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan eh, model transformer melalui API. Nah, ini atau kalau mau kita membangun dari awal. Ya, walaupun ini cukup tantangannya cukup besar ya kalau mulai dari awal. Ya, jadi eh, apa kita harus paham deep learning, cara kerja terus bisa aja kita kalau memang mau membantu. Cuma kan yang agak lebih menantang lagi data yang besar itu, gimana kita mendapatkan data yang kalau model-model yang dibangun oleh perusahaan besar ini kan mereka punya data yang sangat besar gitu ya. Sampai berapa tadi yang ChatGPT itu sampai 170 miliar token. Token itu 150 miliar besar sekali. Nah, yang kalau di Python, library yang banyak digunakan itu di Python atau TensorFlow. Atau bisa juga pakai Cloud ya. Jadi kalau mau pakai Cloud, di Amazon, di Google, atau di Microsoft itu juga sudah ada model-model transfer yang bisa kita gunakan. Oke, itu transfer yang untuk NLV. Nah, akhir-akhir ini transformer tidak hanya digunakan untuk NLP. Nah, transformer juga digunakan untuk computer vision. Nah, kalau minggu lalu kita kan melihat computer vision pakai CNN ya, Convolution Neural Network, salah satu jenis deep learning. Nah, ternyata saat ini
para peneliti juga sudah menggunakan transformer untuk computer vision. Jadi transformer sekarang gunanya udah lebih luas ya. Atau untuk time series ya. Untuk time series sebelumnya time series orang pakai LSTM. Transformer sekarang juga sudah mulai dicoba para peneliti memanfaatkan transformer untuk menganalisa data-data time series. Jadi tidak hanya untuk natural language processing saat ini NLP ini linknya nanti bisa ada link itu beberapa gitu ya untuk. Nah untuk belajar lebih jauh Anda bisa baca ini referensi yang sudah saya pilihkan ya bisa Anda gunakan kalau Anda ingin memperdalam transformer. Nah ini peneliti-peneliti yang tadi yang menemukan transformer ya, ini si Mas Wani, ini Google Scholar-nya nih ya. Nanti ini banyak di Google ya cerita tentang deep learning dan sebagainya. Oke, itu materi yang kita eh, apa materi kita minggu ini ya tentang transformer. Oke, ada pertanyaan?